Ini belum ya, pesertanya belum ada yang masuk ya. Tadi kayaknya sudah ada Farid itu. Saya masukin ke waiting room terus kok malah keluar. Farid, jangan-jangan Farid 89. Lalu. Bukan kan Farid Zabroni, ini Farid R. Nah, ini udah. baru masuk lagi. Monggo itu yang teman-teman kan sudah jadi co-host, nanti bisa memasukkan dan mengeluarkan. Saya enggak mudeng, saya manut aja. Iwan apa Dila aja yang paham. Saya anu aja, tak menyimak aja, tak memonitor. Nanti kalau misalnya ada yang perlu saya tanyakan, saya tak nyelowai kayak biasa. Yang pertanyaan nomor 1 itu siapa kemarin, seperti apa anunya, monggo dilanjut seperti itu. Saya tak nyimak aja, kalau nanti ada yang menarik perhatian saya, baru saya tak nyelowai aja. Siap Mas, saya juga izin kelas dulu ini. Ini ya, Dila siap, Yuan siap, Cahyo. Ya kalau enggak tak buka saya enggak apa-apa. Gantiin Mas. Oke, siap, Mas. Oh, kalau ada Dila, ada Dila, ya ada Dila. Ya, kalau udah siap semua, kita langsung aja nih. Si Farid R udah siap nih. Farid R angkatan piro? Ya, langsung dimasuk. Oh ya, sudah siap semua. Kalau sudah siap semua, monggo dimasukin aja tuh. Yuan udah siap? Yuan kok? Yuan belum ya? Sudah Farid ya, sudah masuk ya? Belum ya? Kita masukin ya. Berarti kan paling nggak ada Mas Beni, Dila, saya ada cukup lah ya. Okay. Cahyo sudah siap juga, Cahyo. Oke, monggo Mas. Sebentar. Ini mana? Assalamualaikum, selamat malam Mas Farid. Ini sama nih namanya sama saya nih. Mas Farid, R-nya siapa nih ya? Romadoni, Pak. Romadoni ya. Ulang tahun berarti ini sudah bulan lagi. Selamat malam Mas Farid Ramadan dan para formatur. Pada malam hari ini session pertama tambahan terkait dengan kegiatan interview calon pengurus Alstel Indonesia. Untuk itu saya memperkenalkan dulu para formatur. Yang pertama saya sendiri Farid Zabroni angkatan 89, kebetulan sebagai ketua harian. Kemudian ada Mas Beni angkatan 88, kemudian ada Mas Cahyo angkatan 2010 dan Mbak Dila dan Mbak lumayan. Yuan angkatan 2000 berapa? Kalau 2010 ya. 10 ya. Sama Mas Landes angkatan 2005 ya. Oke Mas Farid, ini waktu kita memang agak terbatas. Sorry tadi karena mundur sedikit ya, mundur sekitar 8 menit. Jadi nanti nggak apa-apa, waktunya kita 15 menit, ada beberapa session pertanyaan. Yang pertama, silahkan Mas Farid bisa memperkenalkan diri, nama, angkatan, kemudian background pendidikan maupun pekerjaan sekarang.
kemudian sekaligus disampaikan secara singkat mengapa minat Anda di pilihan sebagaimana yang Anda sampaikan di dalam oprek kemarin ya. Silakan Mas Farid. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Romadoni. Saya angkatan 2006. Sekarang saya domisili di Semarang. Saya sudah berkeluarga, 2 anak. Keluarga tinggal di Magelang. Di mana, Mas? Di Magelang. Magelangnya mana? Magelangnya di Mertoyudan, Mas. Oh, aku neng Sanden, Mas. Oh, oke. Ya. Depan bulan. Oke, Mas. Saya saat ini bekerja di Semarang juga. Di Semarang saya ada tempat tinggal dengan orang tua yang masih ada bapak di daerah Trogosari, Pedurungan. Saat ini bekerja di staf IT di perusahaan kontak center di daerah Gayam Sari. Namanya di Mitrakom. Nah, Mitrakom. Ya, saat ini saya udah hampir 5 tahun di tempat yang sekarang bekerja. Untuk alasan atau yang menjadi dasar mau di Alste itu ya pada dasarnya sebelum mau mencoba, soalnya organisasi lagi gitu kan, sebelumnya udah pernah organisasi dulu pas di masa sekolah SMA, di kuliah, terus pada momen nggak ada organisasi karena kerja, keluarga, nah ini mau organisasi lagi. Nah, pada dasarnya itu, terus mau ikut andil lah di organisasi sekolahan yang dulu pernah saya pernah di sana gitu. Ya, untuk posisi yang kemarin itu kalau kan ada pilihan, ada 1, pilihan kedua, pilihan ketiga lah itu. Kalau saya yang kepilihan maksudnya tuh saya pilih yang pilihan pertama, maksudnya kan kemarin dikasih opsi kalau ini gimana programnya, kalau yang kedua gimana, yang kalau yang satu itu saya kemarin kalau nggak salah tuh divisi apa ya, IT kalau nggak salah apa itu kemarin, nggak begitu hafal. Ya, kan komunikasi sama ya dan IT ya. Komunikasi, publikasi dan IT. Publikasi dan IT ya. Nah, nggih leres niku. Jadi saya pilihan pertamanya itu ya maksudnya sedikit banyak saya mungkin bisa membantu dari sisi itu. Gitu. Nggak menutup yang kalau misal pun dialokasikan ke yang lain sesuai yang urutan pilihan kedua atau ketiga mungkin bisa. Terus kalau tapi yang saya saat ini bekerja ada kaitannya ke arah situ gitu. Gitu sih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas. Manggilnya untuk Bapak Ibu, Mas. Oh, nggih. Iya, di Alste itu manggilnya cuma Mas, Mbak. Ya kalau terpaut jauh sekali baru kita manggil Dik lah gitu ya. Oh, nggih. Nggih. Mas, atur suwun, Mas. Nggih. Dulu alumnus mana, Mas? Pripun? Dulu alumnus mana? Kuliahnya, Pak. Ya. Kuliahnya, Mas. Ya. Nggih, saya kuliah diploma di Bandung di STT, S1-nya di USM. STT itu Telkom ya, Mas? Ya, STT Telkom, sekarang UTEL, Universitas ya. Telkom. Oke, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya elaborasi sedikit, mohon bisa ditambahkan. Selain Bisdang Komlikit, apa saja? Selain itu ada pilihan yang lain nggak? Kalau saya sih dan IT. Selain itu berarti ya Pak ya, ya. Apa ya, mungkin manajemen, mungkin saya juga pernah megang jadi manajemen project gitu, megang project pernah gitu sih Pak, Mas. Oke. Maksud saya tadi pilihan di
bidang organisasinya. Tapi nggak apa-apa, kita malah justru kekurangan calon, bukan kekurangan calon, calonnya agak terbatas di bidang komunikasi dan publikasi dan IT. Artinya nanti formatur bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang ada di Mas Farid, karena banyak PR kita di bidang IT-nya terutama. Nah ini kebetulan sekali, harapannya nanti bisa akan ditanyakan oleh formatur yang lain. Sebagai prolog, pada waktu awal-awal kepengurusan yang lalu itu sudah pernah ada lah ya, walaupun akhirnya masih naik turun, namanya webnya Alste, kemudian rencana akan ada digitalisasi database anggota, kemudian potensi-potensi alumni yang akan didigitalisasi sehingga baik itu bentuknya web maupun nantinya ke depan aplikasi, tapi mungkin web dulu lah ya, itu bisa lebih hidup. Ini tantangannya, harapannya di kepengurusan yang sekarang nanti harus bisa survive lagi gitu. Ya, mungkin itu sebagai pemicu diskusi pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk selanjutnya, Mas Beni. Ya, Mbak Dila ya. Sorry. Nomor 2, Mbak Dila. Iya, Mas. Oke, foto duluan Mas Farid. Ada dua Mas Farid sebab Mas Farid formatur dan Mas Farid Romadhoni. Oke, assalamualaikum Mas Farid. Mas Farid R. Iya. Ya, salam kenal Mas. Saya Dila dari 2010. Adik kelas ya 4 tahun gitu. Oke, Mas Farid, tadi saya tertarik dengan sedikit cerita dari panjenengan ketika ditanyakan tentang motivasi keikutsertaan dalam kepengurusan Alste ini, salah satunya adalah ingin berorganisasi kembali, mengenang masa-masa organisasi dulu ketika sekolah dan kuliah. Kalau ketika SMA, kalau boleh saya tahu dulu ikut organisasinya apa nih, Mas? Kalau dulu saya itu Gaputa dulu tuh. Gaputa. Iya. Pecinta alam. Terus tapi masih dulu itu kan karena masuknya susah, masih calon, masih tahap calon, belum sampai kan dulu kan tahapannya banyak, itu masih dari bakal calon gitulah, belum sampai jadi membernya gitu, organisasi seperti itu. Terus organisasi apa lagi ya? Saya ingat saya ada SSC kalau nggak salah zaman itu. Ya. Terus SSC apa itu? Aku baru dengar nih. Angkatan saya belum ada itu. Zaman SSC, apa Mas? itu? Itu sekarang jadi organisasi gelap di SMA 3 saat ini. Di-ban ya akhirnya ya, Mas. Ya sempat di-ban, kemudian ya karena ada sejumlah insiden akhirnya dilarang. Ini etok-etoknya kayak semacam lindu ajine SMA 3 lah. Iya. Kayak apa bodyguard-nya. Awalnya kan ISC ya. ISC apa istilahnya yang supporter itu loh. Iya, Mas, awalnya. Dengan adanya ikatan supporter itu, terus dibentuk SSC itu alasannya waktu itu untuk mengamankan supporter kalau pas ada kegiatan-kegiatan lomba. Tapi kan terus akhirnya dadine preman lah gampangannya ngomong. Gagah-gagahan. Oke, lanjut. Oke. Monggo. Oh, sudah Gaputa ya. Gaputa SSC, tapi kalau seleksi itu KS pernah, Paskibra pernah, cuma ya seleksi kan, tapi kan nggak lolos gitu. Iya. Lumayan tahu beberapa organisasi punya nama lah pada masanya di SMA 3. Tapi kalau kayak Gaputa, saya kira memang Ganeca Putra Tama itu eksis dari lama. Cuma kalau yang baru itu ya SSC yang termasuk kontemporer, hingga akhirnya kemudian insiden
ya saya bilang sih insiden besar, kemudian sampai di blow up di media, kemudian akhirnya ya dibubarkan begitu kalau tadi keterangannya Mas Beni. Oke. Mas Farid, untuk koordinator angkatan 2006 sinten nggih Mas? Koordinator itu berarti yang gimana Mbak? Soalnya saya infonya ini dari itulah istilahnya kayak pentolannya angkatan gitu. Kalau jadi bilang ada Mas siapa? Ada Buna sama Mas. Itu kan dulu yang share info sih bukan Mas Buna, ada satu lagi itu yang dia sempat setahun nggak lanjut tuh siapa ya, aku lupa. 2007 dia lulusnya, cuma angkatan 2006 gitu. Aku lupa itu. Bentar. Sambil iya. Tapi gabung di grup WA angkatan nggak Mas? Atau grup lain? Ikut ya. Fajru kalau Fajru. Oh, Mas Fajru, ya. Ya, itu yang ngasih info, nge-share. Yeah. Malah baru ngerti kalau Mas Fajru itu sebenarnya 2007. Ya. Lah, koordinatornya siapa, Yuan? 2006. Mas Fajru. Oh, Fajru. Oh, udah diluruskan biar paham semua. Mas Fajru, benar. Iya. Oh, oke. Kalau Mas Farid, kegiatan ALSTE di angkatan yang terakhir diikuti apa, Mas? Kalau aku bisa bilang sih kegiatannya hampir nggak ada. Datang saya tuh kalau ada pingin istilahnya ada memori pingin ke sana itu terakhir itu pas acara yang di sekolah itu ada apa ya, dulu itu kayak ngundang siapa itu Mbak yang tahun kemarin Mbak, acaranya ada kumpul-kumpul lintas angkatan semua, terus ada food court di sekelilingnya. Terakhir sih itu sih Mbak. Bojong Festival itu namanya. Bojong Festival, betul ya. Berarti sempat ikut Bojong Festival ya Mas? Iya, duduk di sebelah, ya di dekat kiri kanopi, ya. Di situ. Oke, mungkin kalau selain Bojong Festival, adakah kegiatan lain dari ALSTE Indonesia yang diketahui oleh Mas Farid? Kegiatan setahu kayak nanam mangrove kemarin sempat ada ya, cuma saya nggak ikut. Ya. Oh iya. Nanam mangrove, terus ada olahraga tenis, olahraga senam. Itu kan juga di acara itu juga sempat lihat kan pada senam. Gitu. Terus ada apa lagi ya? Baru itu sih Mbak, maksudnya yang saya tahu. Oke. Oh iya Mas, ngomong-ngomong soal ALSTE, Mas Farid tahu nggak ya akronimnya ALSTE itu apa? Ya ini apa ya Mas? Kalau ini yang saya tahu ya Mbak, kalau Mas Sote ya maaf kalau salah. Ya alumni SMA 3 Semarang sih. Harusnya nggak tahu, mungkin ya bagaimana Mas senior Mas Farid, Mas Beni, alumni SMA 34 sebenarnya. Karena dulu sejarahnya SMA kita itu SMA 3 dan 4 gabungan. Nah, tapi kalau terlepas 4-nya sekarang sudah berpisah, tapi itulah nama yang pada saat pendirian ALSTE itu dipilih nama itu. Nanti baca kawan-kawan kalau jadi pengurus kita bekali ADART gitu. Tapi nambahin sedikit, yang disampaikan Maret 16 ini sudah tepat, sudah sesuai dengan ADART kita. Karena di ADART kita itu alumni SMA 3 Semarang itu. Kan SMA Negeri 3 ya, Mas? Ya, alumni SMA Negeri 3 Semarang. Yang di ART itu. Di ADART. Tapi kalau sejarahnya dulu, berdirinya ALSTE awalnya memang oleh ALSTE 76 waktu itu. ALSTE 76, ALSTE 77 itu didirikan sekitar tahun itu, tahun menjelang tahun 80-an itu oleh senior angkatan 7677 di Bandung awalnya.
Oke. Itu, monggo dilanjut. Oke, siap. Matur nuwun Mas Beni dan Mas Farid Zamroni. Oke, itu Mas Farid kalau dari saya. Iya, Cukup pertanyaannya. Terima kasih sekali. Monggo dilanjut oleh Mbak Yuan. Ya, halo Mas Farid, selamat malam. halo Mbak, malam juga. Kedengeran ya? Ya, dengar. Ya, Mas Farid. Mas Farid itu staf IT di Mitrakom ya, Mas? Di mana, Mas? Mitrakom ya? Iya, di Mitrakom ya sekarang. Semarang ya, berarti ya? Iya, di Semarang. Mas, sebenarnya untuk bidang komunikasi publik dan IT itu tantangan yang besar dan juga berat banget untuk ASTA Indonesia, karena kan sekarang kan semuanya tuh digitalisasi ya Mas ya. Nah, kita tuh perlu banyak banget SDM yang bisa menggodok memasak semua program-programnya ASTA Indonesia itu bisa terhidang dengan baik untuk semua anggota ASTA Indonesia gitu. Nah, ini kemarin kita juga seneng nih ada dari warga Semarang yang daftar di bidang komunikasi publik dan IT, itu Mas Farid. Sebenarnya kita pengennya ngobrol langsung, cuman besok hari Sabtu Mas Farid nggak bisa ya. Iya, pas hadir ya. Gitu. Gini Mas Farid punya nggak program atau ide untuk ASTA Indonesia yang sekarang yang berhubungan dengan komunikasi publik dan IT? Sebenarnya kalau sekarang itu kan ASTA Indonesia punya web ASTA, kemudian ada media sosialnya masih Instagram dan Facebook kayak gitu. Nah, Mas Farid sendiri punya program atau ide apa yang untuk tadi bisa mengolah semua program kerjanya ASTA Indonesia sehingga bisa dihidangkan dengan baik untuk seluruh anggota ASTA Indonesia? Apa tuh Mas kira-kira? Kalau gambaran singkat saya sih, namanya alumni itu harus punya database lengkap dari alumninya tersebut, baik yang lulus atau misal pun ada yang nggak lulus, terus baik yang sudah misalnya kalau dia lulus sekarang itu misalnya apakah masih hidup atau udah meninggal gitu, itu minimal ada database seperti itu. Kalau udah sekelas ALSTE, bayangan saya ya, kalau udah maksudnya kan biar ngerti, oh ini alumni kapan, terus dia minimal dia posisi terakhir di mana atau di kota mana atau di negara mana itu tahu, atau terus statusnya itu dia udah meninggal atau belum, seperti itu kan. Jadi data-data seperti itu kalau di sebuah alumni atau yayasan alumni itu minimal itu harus ada menurut saya, karena dari alumni itu kan kita jadi ngerti, oh itu dulu orangnya siapa, sekarang di mana gitu ya, semacam riwayat itu tapi ringkas saja gitu. Jadinya kita tahu, oh ternyata alumni ini yang masih ada atau yang sudah di sini sekarang posisinya apa atau kerja apa, yang baik gak kerja misalnya swasta atau UMKM atau apa kan juga ngerti gitu kan, nggak semuanya. Sudah. Ya, gimana Mbak? Iya, lanjut nggak apa-apa Mas. Iya, ya kan ada yang di tiap di tiap angkatan kan ada yang nggak semuanya ada yang lulus misalnya, atau kan lulus tapi nggak semuanya melanjutkan kuliah, ada yang langsung pendidikan khusus gitu, ada yang langsung mungkin kerja gitu, seperti itu sih ya. Jadi bayangan saya sih harus minimal kalau alumni itu ada selain kegiatan-kegiatan yang positif juga punya, harus minimal ada database yang lengkapnya dalam artian yang tadi saya bilang tadi itu. Mas Farid sudah buka web ASTA Indonesia? Buka webnya kemarin sih sudah Mbak, cuma belum nge-explore banyak. Sudah ngisi database di web ASTA Indonesia? Harusnya sih sudah Mbak, kayaknya nanti coba tak cek sih Mbak, cuma soalnya kan saya ALSTE itu kan ASTAindonesia.com. Lupa Mbak, jujur lupa. Ya udah gini Mas, habis ini malam ini juga
Mas Farid buka webasterindonesia.com, kemudian Iya. isi database, kemudian Mas Farid bisa utarakan sama kami tim formatur apa kekurangan dari WebAster itu, terus Mas Farid Oh, bisa nggak untuk kedepannya megang WebAster Indonesia itu. Terus jika Mas oke. Farid butuh tim, butuh biaya apapun, misal butuh biaya apa gitu ya, langsung confirm ke saya, Mm-mm. bisa kayak gitu. Jadi kami tuh benar-benar butuh tim komplit yang langsung konkret turun gitu Mas. Karena itu kan setiap hari tuh harus update terus, baik web, baik media sosial itu tuh harus update terus. Nah kami benar-benar nyari tim itu yang bisa komit untuk pengelolaan itu kayak gitu. Nggak harus sendiri, cuman punya solusi untuk itu bisa ke-update terus kayak gitu lah Mas setiap harinya. Nah, Iya, syukur-syukur iya. bisa itu setiap hari kayak gitu. Mas Farid selama ya IT-nya berupa apa tuh setiap harinya? Kan ada Kalau itu IT itu kan yang teknik informasi sama teknik apa? Sistem informasi sama teknik yang bikin web sama yang bikin media sosial kayak gitu. Kan ada bedanya masih IT ya. iya. Kalau sebagai gambaran aja, kalau IT yang saya istilahnya yang saya kelola atau yang saya pegang sih lebih ke hardware sih Mbak. Maksudnya bukan yang software ya. Jadi bukan ke pemrograman atau web. Jadi yang saya pegang beberapa tahun akhir ini lebih ke hardware atau project gitu. Jadi bisa. Cuma ya kalau istilahnya ya bisa, maksudnya kan saya juga ada experience yang dulu atau yang teman juga pernah sharing saya di project gitu. Jadinya nggak blank nol gitu, nggak, cuma persentasenya sedikit untuk yang seperti misalnya yang dianggap pemrograman udah lama nggak megang gitu, spesialisnya gitu. Yang penting Mas Farid niat aja sih, masih minat kan di Aster Indonesia jadi pengurus? Ya minat Mbak. Soalnya kan istilahnya jujur ya, kalau misalnya ngapain ngurusin kayak gini gitu kan, misalnya ada juga kan omongan ngapain ngeluangin waktu ngapain gitu kan, ya maksudnya ya pingin ada lah kontribusi ada kontribusi ya. Oke. Ya yang itu sih nilai plus sih buat Mas Farid kalau udah punya kontribusi, punya minat kayak gitu. Tinggal nanti itu tadi ya Mas ya. Nanti saya kejar Mas Farid. Coba malam ini buka webasterindonesia.com, isi database apa kekurangannya dari WebAster Indonesia itu ya. Itu sih, lanjut. Ya, melanjutkan pertanyaan Mbak Yuan ya. Sebenarnya aku tuh mau nanya, cuman tadi udah di-mention sama Mas Farid sih soal Facebook ya. Cuman terus kemudian Mas Farid sebelum ditanya itu udah melakukan pengakuan dulu kalau sebenarnya penguasaan lebih ke kayak semacam hardware-nya gitu ya Mas. Jadi kan memang ada yang software, ada yang hardware ya. Nah, sebenarnya pertanyaanku tuh terkait ini sebenarnya ya. Enggak ya? Jadi kalau dengan buka Facebook dan juga IG gitu ya, ini paling gampang lah. Kalau website kan kita agak susah melacaknya siapa aja yang udah buka gitu ya, atau ngikutinnya. Tapi kalau fanpage, Alster, terus kemudian di IG itu kan ada juga. Dan itu kalau mengingat kita sudah 100-an tahun lebih dan juga Alster ini kan juga tahun berapa kemarin? 60-an ya Mas Farid Zamroni ya? Gimana ya? 60-an itu kan harusnya kan 60 kali 300 misalnya, 10.000 ya. 12.000 kan. Itu dunia itu nggak nyampe 500 loh Mas followernya. Dan kebetulan saya bosan nge-follow Mbak Yuan juga, karena sebenarnya aku tuh nggak terlalu ngerti IG ya. Jadi aku nge-follow cuma beberapa orang aja yang crowd kenal-kenal. Betul. Terus fanpage-nya kita juga nggak sampai 5.000. Dengan seharusnya estimasinya udah nyampe puluhan ribu ya menurutku ya. Nah itu kita ya tadi sebenarnya tadi sudah ada juga, ini memang zamannya digitalisasi dan seterusnya. Itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan Mas dengan itu Mas? Ya program sih aku sih banyak ya, potensi kita tadi jenengan juga benar juga udah mengatakan bahwa banyak, mungkin ada juga teman kita nggak melanjut ke kuliah atau nggak mungkin kurang beruntung dan seterusnya ya, itu kan perlu kita ajarin juga. Medsos itu perlu kita pikirkan bareng-bareng Mas nanti Mas.
Oke. Ya. Kita dipikirkan dulu aja. Nanti kalau ketemu kita baru ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oh iya. Oke. Mungkin saya nambah sedikit. Farid besok harusnya kan offline besok Sabtu nih. Kenapa nggak bisa? Alasannya apa? Keluar kota Pak saya. Ke Magelang. Magelang ya, itu. Acara keluarga. Nah, di Alster nih kita kadang ya nggak setiap saat ya, tapi kan kadang contoh nih besok kalau ini Farid diterima sebagai pengurus kan kita akan ada acara pelantikan dalam kemasan Rakernas Alster. Itu kan pasti dilaksanakan kebiasaan kita di hari Minggu. Kira-kira bisa nggak Farid menghadiri acara-acara Alster yang mungkin bertepatan dengan jatah tutor, pencetus tutor. Oh, ya asal kan kalau kemarin itu ini kan karena ini jadwalnya kemarin saya dapatnya di tanggal 31 tuh Pak. Jadi tanggal 31 itu saya tanggal 4 ini kan karena kerja Pak. Jadi jadwal kerja saya kan shifting Pak. Jadi nggak mesti liburnya Sabtu Minggu. Ya pertama itu, terus karena jadwal dari tim panel ini kan baru saya dapat di tanggal 31, tapi jadwal buat Februari kerja saya belum muncul. Jadinya saya baru ngecek loh. Saya pas ini libur, terus ya kalau libur kan saya biasanya rutinitas ke Magelang gitu Pak. Jadinya kalau pas saya nanti harus dihadir di hari Minggu, ya paling saya itu istilahnya diusahakan datang dengan izin tuker sama teman yang jaga, atau misalnya pas saya kerja atau gitu Pak sih Pak gambarannya. Oke, ya terima kasih. Monggo Pak. Kapan-kapan nyutuh di Pak Trimo ya Mas? Pripun Mas? Kapan-kapan nyutuh di Pak Trimo? Ya. Oke. Sudah. Mas Farid ada tambahan? Ini kan masih ada waktu sedikit ya. Tadi kan di hardware-nya ya Mas Farid ya. Misal kalau soal programming sama web developer-nya, kira-kira development-nya dengan familiar nggak? Karena kita lebih banyak ke situ sih kalau hardware. Enggak ya. Untuk kebutuhan di websitenya atau beberapa nanti sistem informasinya di Alster Indonesia sih nggak begitu sih kelihatannya. Gimana Mas? Kalau pemrograman tadi yang saya bilang sih Pak, dulu pernah, cuma udah sekarang nggak spesialisnya di situ Pak. Mungkin banyak lupa Pak, jujur lah Pak. Oke. Cukup saya. Mungkin ada closing statement 1 menit dari Mas Farid, harapannya terhadap proses seleksi ini atau apapun. Silakan Mas, sebelum nanti sekaligus bisa klik untuk kita masukin calon pengurus yang berikutnya. Silakan Mas. Iya, ya jadi saya di sini mengikuti sesi rekrutmen ini ya cuma mau ikut berkontribusi sedikit lah untuk Alster di saat saya masih ada kesempatan, umur, kesehatan juga. Jadi saya cuma mau minimal mencoba untuk bisa ikut andil di sini. Oke, sekian dan terima kasih Mbak, Mas. Oke, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Farid. Terima kasih ya Mas. Bisa live jenengan Mas. Saya. Okay. Kita langsung atau ada break sedikit? Langsung ya. Langsung aja Mas. Terserah Mas Farid. Langsung aja. Langsung aja. Nanti aja setelah acara ini ada beberapa infotainment. Yang angkatan Pirogi kan? Kayaknya 2020 ya kok. Udah banget. 2016. Oh, iya 2016 ding. 2016.
Oke, selamat malam Mbak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Tes 1, 2, 3. Kayaknya nggak nyambung. Dila? Kok Dila? Nabila? Jangan nungguin toh. Suaranya kedengaran nggak? Coba tes. Mas Farid ketularan Mas. Tes 1, 2, 3. Waduh. Kayak Fanya ya, mukanya ya. Jangan komentar muka dulu nih. Ini suaranya dulu nih Kak. Enggak apa-apa. Ya, sama dari Fanya. Kilas mirip. Nabila, halo, kedengaran kah? Padahal nggak di mute nih. Halo, Nabila. Assalamualaikum, Nabila. Mas, Nggak bisa ya, Dek. Speakernya dia, bukan mic-nya tapi speakernya itu dia nggak dengar kita. ini bener kayaknya. Volumenya kali. Nabila dengar suara kita nggak? Denger. Ya, suara kalian, suara kamu? Nggak keluar, berarti speakernya oke tapi mic-nya padahal nggak di mute. Coba Nabila live dulu terus langsung masuk lagi coba. Mungkin kelamaan di waiting room. Mungkin kelamaan di waiting room. Kayaknya itu ya. Ini bukan yang 2020 ya, Mbak? Salah lihat. Salah lihat 2016. Oh, 2016 Mas ternyata. 2016 ya lumayan ya 2016. Nah, itu udah masuk lagi tuh. Oke. Sorry. Halo. Connecting to IT udah. Bisa. 1, 2, 3. Nabila, kedengaran suara kami? Dia mikrofon kamu coba diaktifin. Itu kayaknya mikrofonnya belum diaktifin. Mikrofon. Waduh. Tes. Halo. Nah, kamu telepon, kamu by phone. Nah, oke. Tes 1, 2, 3. Mikrofon? Iya, mikrofonnya belum. Belum. Apa? Udah. Nah, sudah. Oke. Sudah, Dek. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nabila, terima kasih sudah bergabung dan untuk join dalam acara interview calon pengurus Alstel Indonesia. Untuk itu kami sedikit memperkenalkan diri pada beberapa formatur yang bergabung pada malam hari ini. Saya Farid Jamroni, Angkatan 89. Kemudian ada Mas Beni, Angkatan 88, yang keren tuh pakai jas dan dasinya. Tapi pakai celana pendek dia kelihatannya. Kemudian ada Mbak Dila dan Mbak Yuan, ini Sri Kandinya Alstel Indonesia, Angkatan 2010. Ada Mas Cahyo yang brewok tapi baik hati dan tidak sombong, Angkatan 2001, dan Mas Landes yang monitor sambil ngomong anak. Kami ingin mendapatkan profiling dari Nabila, bisa disampaikan secara singkat, biodata, kemudian pengalaman berorganisasi, pendidikan, kemudian terkait dengan kenapa sih kok Nabila tertarik untuk ikut ingin menjadi pengurus Alstel Indonesia, hal apa yang membuat Anda bisa semangat ya untuk ikut seleksi ini. Silakan. Oke. Halo, tes. Ya. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Pramesti Sonigia. Saya Alstel Angkatan 2016. Untuk pendidikan saya pastinya SMA di SMA 3. Lanjut saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan untuk saat ini saya aktif menjadi salah satu legal corporate di Jakarta. Untuk motivasi kenapa saya ikut Alstel, tentunya pengen lebih mengenal nih dari alumni SMA 3, khususnya
pengen tahu dari segi alumninya, dan mungkin bisa jadi salah satu bahan nanti untuk belajar ke depannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Background pendidikan sekarang? Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas? di Ponegoro. Oh, enggak. Fokus sidik, Mas. Sorry, ada chat masuk tadi. Oke, lanjut, Mbak Dila. Legal corporate di mana tadi, Nabila? Saya di salah satu BUMN di Jakarta, Pak. Kenapa nggak disebutin Raja Wali Nusindo gitu? Kenapa? Ya, Raja Wali Nusindo. Ya. Oh, masih mahasiswa tapi juga jadi staf legal gitu ya, kerja ya? Saya udah lulus sih. Oh, udah lulus. Di tahun 2020. Kan 2016 Mas Farid. Oh, 2016 ya. Jangan mikir seragam dulu Mas, habis ini Mas seragam. Aku tahu. Aku ya tadi kepikiran itu soalnya. Ya Allah. Oke. Lanjut. Yes. Ayo Mbak Dila. Oke, siap Mas Farid. Oke. Halo Dek Nabila. Salam kenal. Ya, salam kenal. Saya Dila dari 2010. Oke. Tadi sekilas saya mendengar Dek Nabila memanggil Mas Beni itu dengan Pak Beni. Ya, ya. Berdasarkan hasil ya Rakernas 2017 untuk penyebutan kakak-kakak alumni ya, kalau ya kakak laki-laki itu Mas, kalau perempuan Mbak. Ya, kalau berapapun usianya ya, ya dalam konteks Alste ya, kita menyebut senior dengan Mas dan Mbak. Jadi meskipun Mas Beni tampak seperti bapaknya Dek Nabila, tetap manggilnya Mas Beni. Begitu. Atau Mas Farid yang tampak seperti Om Dek Nabila, tetap manggilnya Mas Farid. Gitu nggih? Anak saya Alste 2025, insya Allah Alste 2025 aja bakal manggil saya Mas. Nah itu Mas. Ya kalau dibawa di ini ya Mas, reuni akbar baru Mas Beni. Tapi kalau di rumah ya biasa mungkin bapak, papa, ayah. Oke, baik, kembali ke laptop Dek Nabila, angkatan 2016. Oh ya, saya mau tanya dulu, ketika SMA ikut kegiatan apa di SMA 3? Untuk di SMA 3 sendiri saya ikut pramuka. Oke. Bulu tangkis. Oh, KS dan bulu tangkis. Oke. Dulu, oke, 2016 kalau boleh tahu koordinator angkatannya siapa ya, Dek? Adrian, kenal nggak, Mbak? Adrian. Adrian bukan ya Bu Yuan, Mbak Yuan? Namanya panggilannya kalau dikenal di sekolah. Bagas. Bagas ya, Dek, 2016. Ya. Iya. Oh, Bagas. Atau OSIS ya dia dulu. Oh, ada dua ya. Maksudnya yang mungkin kelas itu. Adrian mungkin koordinator kelasnya Nabila. Oh, mungkin. Saya malah nggak pernah tahu Adrian, Dek. Atau ini Bagas. yang pentolan biasa kalau di grup aktif mungkin ya. Bisa jadi salah satunya Adrian, bukan? Dia angkatan sih. Oh, angkatan. Perwakilan angkatan. Bukan apa OSIS, bukan. Kalau OSIS mungkin Brian. Oh, Brian. Oh ya, Brian. Saya ingat sih Brian. Oke. Dek Nabila ikut grup angkatan di WA atau Line atau Telegram? Di Line. Oh, di Line. Oke. Kegiatan apa sih, Dek, di angkatan 2016 yang terakhir diikutin atau mungkin sedang direncanakan gitu sama angkatanmu? Ini jawabannya jujur, Mbak.
Jujur. Jujur dong. Jawaban jujur kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Hmm. Oke. Kalau nge-follow Instagram, media sosial Alstel. Iya. Oke. Kalau dari postingan medsos Alstel yang terakhir Dek Nabila tahu apa ya Dek kegiatannya? Semacam festival bujangan apa sih, Mbak? Sorry. Apa? Bujangan? Jomblo festival, bukan bujangan. Festival itu lu. Bojong Bojong festival. Nah, Bojong. Bojong, oke. Nah. Bojong Fest, ya, Bojong Festival, betul. Ya. Ini ide bagus. Nanti Mikat bisa ngadain bujangan festival. Saling ta'aruf ya Mas Beni ya, saling kenalan. Oke, ya, Bojong Fest ya, Dek Nabila ya, di akhir tahun kemarin. Oke. Saya kira sih itu pertanyaan dari saya cukup. Monggo kalau mau dilanjut oleh Mbak Yuan. Silakan. Ya, selamat malam Dek Nabila. Kok udah cekelan sih Mbak? Aduh. Cicilan. Dek Nabila kan daftarnya bidang kerja sama usaha dan bisnis ya. Kenapa tuh kok pengen kerja sama usaha dan bisnis? Kan kamu staf legal. Iya. Kalau untuk milih kerjasama dengan pihak lain, karena saat ini saya juga berkecimpungnya di hal yang sama, tapi mungkin saya lebih ke legalitasnya untuk menjalin internship dengan pihak lain, jadi saya milih itu sih. Oke, jadi milihnya karena legalitas untuk bisa bantu legal ke pihak lain kayak gitu ya. Tapi sebelum ke situ, kamu minat benar nggak untuk jadi pengurus Alstel Indonesia? Izin ya Mbak ya. Mungkin dengan kondisi yang sekarang mungkin harus perlu dipertimbangkan sih. Maksudnya ada kondisi-kondisi yang perlu ditanya lebih lanjut nih gitu. Soalnya apanya? Kamu yang tanya maksudnya? Ya, aku kan kerja nih gitu. Untuk domisili sendiri nanti bagaimana mekanisme pekerjaannya seperti apa gitu. Kalau memang di Semarang kan berarti takes time, butuh bolak-balik ya. Iya, kalau kerja sama usaha dan kalau kamu pengennya kerja sama usaha bisnis, sebenarnya yang saya tanya tadi, kamu minat benar nggak kayak gitu? Kalau minat benar, ya mau di Semarang, mau di Jakarta, harusnya kamu jawabannya minat kayak gitu. Minat nggak? Kalau orang masih ada rumah atau keluarga di Semarang? Masih keluarga sih Semarang sih, Mas. Masih di Semarang ya. Raja Wali Nusindo itu di bidang apa sih? BUMN bidang trading sama distribusi. Trading apa tuh, Dek? Tradingnya dia ini sih perdagangan umum kayak beras, gula. Ekspor. Distribusi nasional. Lokal ya berarti ya. Oke. Nah, tadi kan kamu di Jakarta ya. Kamu kan sekarang stay-nya kan di Jakarta. Nah, gimana tuh cara kamu untuk bisa kontribusi ke Alstel Indonesia, sedangkan kamu di Jakarta, yang masih berhubungan sama bidang kerja sama usaha dan bisnis. Jadi kalau misal nih kamu nanti keterima jadi pengurus Alstel Indonesia, apa yang akan kamu lakukan untuk di bidang kerja sama usaha bisnis itu tadi? Kan kamu di Jakarta, kamu mau ngapain kira-kira? Oke. Mungkin kalau dari segi kerjasama dengan pihak lain, karena saya saat ini domisili di Jakarta, mungkin saya akan membantunya dari segi hal, mungkin ada kerjasama dengan pihak eksternal di Jakarta, mungkin saya akan ikut sertanya dalam hal untuk bisa langsung hadir karena sesama di Jakarta sih. Kalau saya nangkep berarti kamu maunya bisa menjalin relasinya di Jakarta kayak gitu ya?
nasional ya. ke Jakarta, jadi wirausahawan yang di Jakarta kayak gitu ya. Kenapa nggak kamu jawab bantu legalnya tadi? Kamu kan expert di legal kayak gitu, jadi kamu bisa bantu untuk kegiatan proses bisnisnya lewat legal kayak gitu. Oke. Mungkin bisa keduanya sih, Mbak. Aku langsung ketemu hadir tatap muka dengan pihak eksternalnya, juga dibarengi dengan legalitasnya juga gitu, legal draftingnya gitu. Dalam hal ini kontrak gitu. Kamu suka ngarsip nggak deh, pengarsipan nggak? Arsip dilakuin juga sih, Mbak. Kamu kalau misalnya kami tantang buat untuk pengarsipan semua wirausahawan yang ada di Indonesia, cara kamu gimana untuk pengarsipan? Untuk pengarsipan pastinya minta data sih, Mbak. Bisa minta data. Kamu, maksudnya saya tanya, kamu orangnya mau nggak kalau misalnya tanya ke misalnya say hello sama wirausahawan, kalau kamu tuh adalah pengurus ASEAN Indonesia di bidang kerjasama usaha dan bisnis kayak gitu. Jadi kami lagi ada program screening kayak gitu-gitu. Kamu sanggup nggak? Oke. Karena kan itu nggak harus di Semarang, cuman itu memang harus keep in touch sama semua anggota ASEAN Indonesia yang berupa yang wirausahawan kayak gitu. Oke, kalau gambarannya seperti itu sih kira-kira itu yang saya jalani juga saat ini gitu, dengan prinsipal lain gitu. Jadi juga saya maksudnya untuk saya buat legal drafting itu kan harus ada negosiasi. Berarti kan saya butuh untuk kontak sama prinsipal gitu. Oke. Ya. Itu sih dari saya. Mungkin ada lanjutan. Mas Cahyo lanjut. Saya cukup, saya belum ada ide untuk nanya. Cukup, Mas Farid, Mas Benny. Oke. Nabila. Iya. Sebetulnya pada saat ngisi forum oprek itu Nabila selain ngisi kerjasama usaha bisnis juga ngisi bidang minat dan bakat. Ingat nggak? Iya, ingat. Nabila hobinya apa? Hobinya bulu tangkis. Bulu tangkis, oke. Pemahaman Nabila pada saat mengisi minat dan bakat itu pemahamannya minat dan bakat itu gimana? Sepemahaman saya ya Mas ya, minat bakat itu mengembangkan dan mengembangkan SDM yang ada di satu organisasi, di satu wadah lingkungan seperti itu. Ya. Terus kalau pemahamannya seperti itu, dengan Nabila mau jadi pengurus di bidang minat dan bakat, apa yang kira-kira akan dilakukan Nabila? Mungkin kalau programnya sejauh ini yang saya mungkin bisa berikan, mungkin mengembangkannya dari sisi olahraga, event olahraga gitu. Oke, contohnya? Contohnya mengadakan event bulu tangkis misalnya. Ya. Nah, terus kira-kira karena Nabila kerja di Raja Wali Musindo, sementara kalau kita ngadain event itu kan pasti juga butuh sponsor nih. Kira-kira bisa nggak Nabila mengusahakan sponsor dari Raja Wali nih misalnya untuk sponsor event yang diselenggarakan oleh bidang minat dan bakat itu? Oke. Mungkin nanti dari perusahaan saya, Pak. Jadi ini bukan promosi ya, Mas ya. Tapi ambillah contoh satu produk di perusahaan saya adalah air mineral seperti itu. Nah, nanti dengan adanya event pekan olahraga, katakanlah pekan olahraga, nanti mungkin bisa memasukkan sponsorship dengan air mineral itu untuk mensupport atlet-atlet ini. Siap, oke. Kemudian ini karena
Nabila ngisinya kerjasama bisnis dan minat dan bakat. Kalau misalnya Nabila diterima sebagai pengurus ALTE, tapi katakanlah bukan di bidang yang dilamar. Misalnya nih, karena ini terkait dengan profesi basicnya Nabila sebagai staf legal, gini-gini. Nah, mungkin kita di ALSE butuh staf legal seperti itu di bidang kesekretariatan atau di bidang organisasi. Kira-kira bersedia nggak Nabila? Izin Mas, kalau memang itu lebih detail untuk background saya sebagai legal, menurut saya akan jauh lebih membantu kira-kira. Siap. Sip. Oke, monggo lanjut. Terima kasih Nabila. Iya, terima kasih Mas. Lagi kira-kira? Terima kasih Nabila telah menjawab semua pertanyaan dari para formatur. Saya berikan waktu 1 menit untuk closing statement terkait harapan Nabila terhadap proses rekrutmen kali ini. Apa saja harapannya, dan semoga nanti apapun hasilnya bisa diterima oleh Nabila. Silakan. Izin semuanya di akhir Zoom untuk malam ini, saya berharap dengan diterimanya saya di di ALSTE SMA 3 ini, saya dalam proses nanti jika diterima bisa dibantu, bisa dipahami sikonnya gitu, kondisi saya. Terus sih, mohon bantuannya semua. Oke, terima kasih. Silakan bisa live. Terima kasih. Kami atas nama formatur mengucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Nabila. Nabila, sorry, Nabila biasanya pulang ke Semarang rutin berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Ada rutinitas nggak? Saya sih 2 bulan sekali, sebulan sekali. Oh, udah keluarga, udah punya keluarga? Udah belum ya? Oke, berarti masih di sini. Oke, makasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Saya sambil tak chatting Mas Noval karo Mas Yoyo. Mengingatkan kembali ya. Jadi menurut saya sebaiknya waktu ini masih ada waktu-waktu Jumat sebelum Sabtu ya, kita bisa mulai nyicil scoringnya. Kemudian harapannya kita nggak perlu terlalu lama. Senin itu sudah bisa terkumpulkan angka-angka scoring dari masing-masing. Ada tambahan yang hari apa itu? Rebo ya? Ada yang nyusul? Lagi ada hari apa? Yuan? Iya, nggak ada, Mas. Nggak ada. Jadi terakhir Sabtu ya? Nggak ada. Nyusul yang itu pengurus lama, Mas. Cuman kan kita urgentnya kan karena butuh yang buat seragam kan. Kalau yang pengurus lama kan nanti aku bantu tanyain aja satu-satu siapa yang belum punya seragam atau mau beli lagi. Kita kan urgentnya kan seragam itu toh. Gini maksud saya. Ya, salah satunya itu. Yang kedua kan biar mereka juga persiapan untuk bisa mengagendakan, terutama yang dari luar kota. Kemudian segala sesuatunya, terutama pembentukan panitia. Jadi nanti mungkin bagi tugas, saya Mas B, bagi tugas lah dari formatur yang ada itu satu lebih ke arah fokus penataan struktur organisasi dan itu walaupun nanti kita plenokan seluruh formatur, tapi mungkin
Yuan yang agak menghandle ke kepanitiaan, terutama supaya bisa langsung tune in gunakan calon-calon pengurus itu gitu ya. Calon-calon pengurus itu yang terutama yang muda langsung di drill sekalian jadi panitia. Jadi kita sekaligus langsung kalau hari Senin itu sudah dapat gambaran siapa yang diterima, usahakan panitianya dari situ saja gitu. Sehingga Panitia Rakernas maksudnya kan. masalahnya kan dua nih. Acaranya kan biasanya kita supaya menghemat kan pelantikan plus Rakernas langsung kan, sekaligus pengumuman struktur organisasinya kan gitu. Tapi struktur itu kan PR-nya formatur yang sebelum acara pelantikan tuh mereka sudah tahu. Oh, saya di bidang ini dan seterusnya, karena ada perlu diskusi juga kan, siapa tahu dia nggak cocok atau apapun ya. Kemudian juga memberikan pengumuman baik itu diterima ataupun tidak gitu ya, dengan covering letter dengan surat yang bagus gitu lah ya. Oke, mungkin itu dibuka supaya nanti pada saat waktu yang pendek ini kita sudah agak matang gitu. Aku sambil menerima telepon Mas Yoyo ya, silakan. Langsung aja ini lanjutin. Ya Mas. Ayo di mute Red. Nek ra mbok mute yo kene ra iso omong. Itu tadi saya mungkin lanjutin ke yang disampaikan Farid tadi kaitannya panitia Rakernas, mungkin Yuan bisa dibantu Dila nih, Landes, Cahyo ya, supaya teman-teman baru kita ini, formatur baru ini bisa lebih memahami lah untuk kegiatan kita nanti ke depannya. Itu mungkin Dila, Cahyo, Landes kalau dengar nih, tolong ya nanti bisa bantu Yuan khususnya untuk persiapan Rakernasnya, untuk pelaksanaan Rakernasnya. Kemudian ini sebetulnya saya mau nyampein juga, tapi Farid harus memastikan juga nih apa yang kemarin sebetulnya sudah saya sampaikan waktu itu ada Sagi itu, tapi nanti nunggu Farid dulu aja selesai. Terus masalahnya juga tanggalnya juga ya. Tanggalnya belum ada kepastian ya Yuan ya tanggalnya. Tanggal 5 Maret toh? Udah pasti tanggal 5 Maret ya. Udah pasti Mas, 5 Maret. Mas Novalnya sudah confirm belum tanggal 5 bisa enggak itu? Oh iya, itu masalahnya dia yang dilantik tuh. Iya kan. Sama ya Mas Dani yang struktur tuh Mas. Juga kan. Iya makanya nanti aku sama Farid nanti itu struktur kan karena juga terkait juga nanti dengan ada RT kita kan, itu nanti satu paket. Makanya itu kan nanti tak pastiin dulu lah nanti. Makanya aku pengennya tuh sebetulnya saya tuh pengennya Sabtu itu kita kumpul jangan jam 1, tapi kalau bisa lebih kasih rapat dulu yang khususnya kaitannya formatur itu. Struktur dan ada RT lah yang mungkin perlu dibahas. Soalnya kalau ya Iwan kan tahu sendiri kan, aku kalau udah ke Semarang kan sekalian gitu loh, apa mau minggunya misalnya kok mau dilanjutin minggunya pun aku siap, nggak masalah gitu loh. Jadi biar sekali jalan gitu loh, nggak wirawiri. Karena kalau jam 1 itu paling nggak nanti interview selesai maghrib kan udah capek kan kita, maksudnya udah maghrib, udah malam kan, tetap pasti udah lanjut pulang segala macam kan, ada kegiatan lain mungkin. Nah, kalau bisa lebih kasih gitu, tapi Farid kira-kira bisa nggak itu? Nanti tak kontak Farid aja lah. Kalau Zaki kan udah jelas nggak mungkin tuh, kalau Zaki yang karena dari Solo ya nggak apa-apa deh. Nanti tak rembuknya sama Farid. Terus ini Yuan, waktu itu aku udah nyampein Dila, Cahyo sama Landes sama Zaki itu Pak. Yuan waktu itu sudah terlanjur live ngeloni. Untuk yang besok Sabtu itu plan A-nya seperti yang tadi sudah di-share Yuan ya, tim 1, tim 2 itu siapa saja. Tapi kita juga perlu plan B, yang mungkin plan B-nya itu adalah sifatnya ya udah nggak terpancang. Misalnya nih kalau tim 1 si ABC ini dilalah telat semua kan, akhirnya malah berlarut-larut. Jadi mungkin nanti kita agak fleksibel.
misalnya jatahnya di tim 1 tapi ternyata di tim 2 kosong, nggak ada antrian. Ya udah kita geser aja yang bersangkutan masuk ke tim 2 nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kita juga ngelihat kondisinya di hari Sabtu itu seperti apa. Kan saya juga khawatir siapa tahu pas dilalah apa sih yang jatahnya tim 2 itu pada telat sehingga tim 2-nya kosong, sementara yang di tim 1 malah antri. Nah, itu kan nanti bisa kita geser ke situ ya. Nanti itu kita sediain meja di depan tim di depan ruang komite sama ruang sekretariat. Untuk saya nanti yang disitulah yang untuk menyalurkan siapa masuk ke ruang mana, siapa masuk ke ruang mana. Tapi dasar utamanya tetap data dari Yuan itu tadi. Oke, Itu ya, boleh. Pikirku main malah saya tak ngambil orang sekretariat satu buat jadi guideline-nya, jadi guide-nya ya. Jadi guide-nya kayak gitu. Nggak usah. Aku aja nggak apa-apa, Yuan. Jadi justru aku malah pengen dengan aku posisi di situ itu aku bisa nyaring semua gitu loh, nggak hanya di satu ruangan aja kan. Bisa juga ikut biar nyaring. Mas Benny bisa ngerti semuanya ya. Boleh. Sip. Sekaligus sama bocorannya Landes sih. Landes paham banget itu sama aku. Padune kene iso ngrokok. Ini gimana nih? Farid udah selesai belum, Farid? Kita wes ora tompo telepon loh Farid. Mungkin Cahyo, Dila mungkin ada yang mau disampaikan? Paling sih Mas. Oh iya, ini oyan persiapan Rakernas pelantikan. Oh iya. Besok aku juga nggak jadi bisa ikut ya? Iya, kalau Sabtu misalkan memang planningnya jadinya jam 1 siang aku nggak bisa ikut deh. Itu. Jadi Mas Farid belum di unmute Mas Mbak. Kita butuh Dila diskusi kalau bisa kita sebelum jam 1 mainnya, Dila kan bisa agak pagi, misalnya ada yang bisa lebih awal kira-kira jam 11, 10? Nah, kuis yang mau tak sampaikan. Aku justru pengen kalau bisa sebelum kita jam 1 mulai interview itu kita sudah bisa kumpul dulu, mungkin bisa teruskan bahas kaitannya mungkin struktur dan lain-lain lah. Oke. Sabtu ya? Kita Sabtu ya? Karena kalau pembahasannya setelah selesai interview kan kita mungkin udah terlanjur maghrib lah, udah capek, udah segala macam ya, kan. Aku setuju. Makanya saya berharap scoring yang kita ini bisa kita finalkan di hari Sabtu itu. Tapi kalau di besok sudah ada angka, contoh misalnya Dila yang sudah bikin dulu, aku tak ngepek aja contekannya Dila gitu. Maksudku ngono Mas Benny. Jadi nanti kita tinggal bahas gitu ya. Saya berharap yang interview lewat online itu Sabtu bisa kita putuskan bersama lah di hari Sabtu itu ya. Mas Zaki kan bolong nih, Mas Zaki mungkin overlap nanti dengan Dila gitu ya, sambil bicara yang lain gitu, mumpung aku anggar metu omah iki sekalian sisan gitu loh, maksudku aku juga gitu. Nah, podo aku mau yang ngomong pas kono lagi nompo telepon mau aku ngomong ngono. Iya. Aku wis tekan Semarang sisan dene gitu. Berarti mau mulainya tetap jam 1 apa tetap jam 1, tapi kita bukan. Misalnya kita mau maju. Kita tetap jam 1. Lah apa ada yang bisa kalau maju? Ya tak japriin satu-satu kan, besok aku jadwalin japri besok pagi. Justru udah biar aja interviewnya tetap mulai jam 1. Kita kalau kita bisa gasih datang itu kita memanfaatkan untuk rapat kita sendiri yang formatur terkait berbagai hal. Tapi interviewnya tetap mulai jam 1 aja nggak apa-apa. Daripada kalau dimajukan kan nanti mungkin ada yang tetap bisanya sore atau gimana kan kita malah mau rapat malah kangelan malah. Iya. Tetap interviewnya tetap mulai jam 1 aja nggak apa-apa Yuan. Setuju aku. Saya usul jam 10 gitu ya. 2 jam efektif gitu sebelum break
sholat zuhur sama persiapan makan gitu ya, kita nanti langsung ini aja, apa namanya, bahas persiapan raker, kemudian hasil scoring yang interview online. Kalau saya sama Mas Beni berkepentingan terkait dengan struktur organisasi terus terang. Jadi nanti kita nanti saya usul wadahnya itu kita buatkan tem anunya, strukturnya supaya nanti jadi kita nempatkannya plek orang itu tinggal gampang. Pasti tidak balance. Ada beberapa kemarin kan sudah dari calon saja sudah kelihatan bidang komlikit sama minat bakat itu kan agak jomplang dibandingkan PM organisasi, kemudian kembis gitu ya, SDM sekretariat. Nah, inilah leveling inilah yang penting, yang tidak gampang. Makanya kita nanti di session tanya jawab yang kedua itu kita harus banyak menggali alternatif mereka di bidang yang lain. Misalnya begini, bidang SDM sudah pasti banyak, PM juga pasti banyak. Kita kan tidak akan kesulitan untuk mencari calon pengurus yang di bidang itu. Nah, kita justru sebentar, Nak. Gitu. Oke, saya pikir gitu ya. Ada lagi, Mas Beni? Ini malah terkait dengan scoring nih. Saya terus terang hampir seperti yang disampaikan Farid. Saya berharap scoring itu yang terutama saya menjaga ke Yuan Dila Cahyo Landes. Ya. Jadi nanti tolong scoringnya misalnya nih PM dari 15 pelamar scoring 1 sampai 15 urut scoring. Nah, nanti mungkin di antara itu tadi yang disampaikan Farid nih. Oh, ternyata dari bidang PM ini dari 15 kan mungkin cukup 10. Yang 5 bisa kita geser nih ke contoh kayak tadi yang barusan aja lah, Nabila nih, Nabila Krembis. Kelihatannya kalau Krembis di sana kelihatannya masih kurang ya, kemungkinannya kecil nih misalnya. Oke, mungkin Nabila bisa geser ke Mikat yang mungkin jomplang itu tadi. Misalnya itu hanya misalnya aja gitu. Jadi kalau memang nggak lolos ya udah coret. Yang lolos misalnya ada sekian PM dari 15 pendaftar, lolos 12. Nah, urutan 1 sampai 12-nya itu siapa? Itu nah, misalnya seperti itu kira-kira gimana, Red? Ya, aku gitu. Supaya objektivitasnya juga kalian berempat ini kan masih tajam gitu ya. Kita ini biasanya sudah main feeling aja. Iya, makanya. Aku tetap pakai scoring ya? Tetap sebaiknya ada scoring supaya nanti kita ada catatan gitu loh. Ada catatan kalau pas kira-kira mau leveling gitu loh. Saya khawatirnya gini loh. Kita pengurus lama yang melamar lagi ini kan juga banyak. Dan dia kan probability-nya sudah teruji, probability untuk masuk kan besar sekali. Karena sudah jelas integritasnya, kemudian rata-rata sebagian besar di Semarang, kemudian kita sudah kenal langsung bisa tune in gitu ya. Terbukti mereka itu nilai keunggulan dari pengurus lama itu adalah mereka bisa tune in dengan kondisi sudah berbagai angkatan. Ini tidak mudah loh. Bahkan angkatan seperti tempat saya saja, 89 saja, angkatan-angkatan senior itu ngeblend dengan angkatan yang lain, sangat tergantung dari karakter si orang itu. Gitu. Nah, pengurus yang lama itu sudah teruji dengan digodok di berbagai kegiatan, mereka cepat tune in. Nah, kita kan tidak mungkin berharap banyak dari pengurus yang baru nanti untuk proses belajarnya terlalu lama, karena masa kepengurusan kita ini pendek, sehingga langsung mereka harus bisa ngeblend dengan pengurus lama. Makanya pengurus lama itu kalau saya lihat sekilas kan juga berat sebelah juga gitu loh. Berat sebelah itu maksudnya bidang tertentu saja yang di situ banyak figur-figur kuat. Apakah mereka tetap di situ atau kemudian mereka digeser, itu juga nanti perlu diskusi. Seperti bidang PM. Bidang PM itu wis kuat banget, ono telu, tika,
Istanti, kemudian Puji, siapa lagi yang situ kemarin yang daftar ya? Oh, Irul pindah ya, Amin pindah. Artinya kan notabene mereka yang akan di situ gitu loh. Berarti slot yang lain itu aja sudah berkurang banyak gitu. Nah, sementara yang benar-benar nanti kemungkinan fresh kan Komlikit, Mikat. Itu yang butuh. Sementara kalau saya lihat belum ada kekuatan yang bisa saya klik gitu ya. Ini untuk bidang dua ini saya masih ketar-ketir terus terang. Gitu. Terutama Komlikit. Kalau Mikat itu mendaftarnya pun juga dikit banget Mas, itu tak kira itu. Nah, kalau Komlikit IT yang kemarin ngomongin aplikasi siapa Odias ya. Saya mau sharing pengalaman dari alumni Teknik Sipil. Teknik Sipil kemarin punya aplikasi sudah di Play Store, dipakai untuk dana abadi sama donatur, kemudian dipakai untuk beasiswa kalau nyumbang ya sudah bisa ke situ, database, kemudian pemilihan ketua umum pakai online. Entah piro Mas, 300 juta Mas. Sak website lah. Artinya begini, Mak. Ya dia ngomong kemarin bagus, tapi untuk Alstom masih butuh waktu. Kita berbasis web dulu saja, karena kalau aplikasi berat. Ya, aplikasi berat karena bayar maintenance aplikasinya dan bayar hosting dan sebagainya dengan bandwidth yang besar itu mahal sekali per tahunnya. Kemudian web developernya. Nah, padahal yang dibuat sama Mas Ayi dan kawan-kawan sebelumnya ini sudah bagus nih. Kalau saya menilai untuk ukuran website sudah lumayan. Karena tergantung duit lagi kalau mau pengen atraktif ya. Artinya tidak dari nol sebenarnya Mas. Hanya kita harus tim sekretariat itu ngejar. Aku punya pengalaman di Teknik Sipil itu dari 14.000 alumni. Yang terdaftar aja baru 3.000. 3.000 hampir ke arah 4.000 itu dengan ada acara reuni akbar yang langsung harus diwajibkan daftar ke situ. Alstom saya lihat tadi di website baru 148 orang yang daftar. Dari sekian puluh ribu yang jauh lebih banyak. Apa tuh Mas? 148 apa tuh Mas? Yang data alumni yang sudah ngisi. Kalau tadi saya nggak salah update. Enggak, udah ribuan. Tapi kok saya lihat kok 148 apa angkatan kok ya? Angkatannya 2010 aja udah 150-an. Nah, nanti tak rekapin. Nanti tolong itu yang di jadi yang dikhawatirkan sama si Farid tadi, dia kan nggak ngerti kalau sebenarnya kita sudah lebih dari apa yang diekspektasikan dia. Yang dibuat Mas Ayi dan tim waktu itu luar biasa itu. Menurut saya sebagai bayinya website kita, hanya kitanya saja yang perlu mendevelop lagi kan gitu. Nah, Komlikit kita itu akan diisi orang yang di web situ atau bagaimana itu PR besar karena kelihatan kalau saya lihat di data di itu tuh perlu digali orang ya. Karena kita punya siapa dulu yang di Jakarta yang di BINUS itu aja yang menurut saya sudah excellent. Ya itu aja kemarin suaminya siapa? Suaminya Mas Dito yang di BINUS Mas Dito. Mbak Agnia. Yang bagus banget secara skill ya, tapi memang butuh sponsor. Jadi memang Alstom memang harus berani ngeluarin duit lah. Taruhlah kita harus spare di angka paling enggak dulu kan kalau nggak salah 20 juta sampai 40 juta ya Mas Beni ya. Untuk membuat websitenya waktu itu 25 juta. Terus habis itu pengembangannya sekitar 7 juta. Jadi 32 juta. Kalau yang 25 juta memang dari kami 88 yang nyponsori waktu itu. Pengembangannya 7 juta waktu itu pengembangan itu ya nggak nyampe 7 juta yang lewat Sigit. Terus ada lagi aplikasi yang lewat Mamat. Aplikasinya tapi lewat Mamat itu aplikasi Alstabis itu sekitar 5 juta kalau nggak salah. Nah,
Itu mungkin nyambung lagi. Communicate itu waktu itu si Ayi itu kan memang pengennya ya itu tadi segala hal terkait dengan Kegiatan kita. itu kan sebenarnya harus tercantum ditayangkan di website. Cuman permasalahannya saat itu adalah dan sampai sekarang pun juga kita kesulitan istilahnya kontributornya kita kesulitan. Bahkan saat itu Ayi pun sampai ngejak ketemuan sama saya sama Harji dan Mamat untuk minta tolong Harji sama Mamat nyari kontributor yang mau Ayi bersedia untuk ngasih semacam honor lah untuk mahasiswa waktu itu pengennya Ayi. Ayi sampai nyiapin dana pribadi waktu siap untuk ngasih dana pribadi untuk kontributor ini sekedar untuk ya uang bensin gini-gini itu. Tapi ya nggak ada tindak lanjutnya sih waktu itu dari Mamat sama Harji memang. Nah ini jadi Communicate ini selain itu juga istilahnya lebih tajam lagi juga butuh kontributor sebetulnya. Itu sih. Oke. Nah ini PR nih. Sekretariat itu kelihatannya nanti harus lebih banyak dicari tipikal yang ke situ juga, Yuan. Jadi bukan sekretaris yang secara ini administratif gitu ya, tapi lebih ke administratif digital gitu loh. Administrasi digital ini sekarang sudah boleh dikatakan semua harus begitu. Yang disampaikan Mas Benny tadi semuanya harus nge-link ke situ. Dan itu kalau orang yang nggak ngerti main medsos repot, capek. Jadi konten di website langsung nge-link dengan IG sama FB gitu. Saya juga sering begitu. FB sama IG saya sering saya ini kan. Jadi sekali bikin postingan itu sudah langsung bisa nyebar ke beberapa akun medsos kita. Sebenarnya kita punya banyak lah ya, seperti si 2000 itu masih Krembis yang calon kuat kita itu juga tergabung di dalam digital marketing gitu ya. Saya pernah satu kegiatan tapi beda frame aja dengan dia. Dia jago di digital marketing materi itu. Tapi saya di materi anti hoax-nya waktu itu. Mas siapa lupa? Mas apa? Mas koordinator 2000 siapa namanya? Indra Soka. Mas Soka. Nah, itu nanti kalau ketemu orang-orang yang angkatan segituan, kan Indra kan termasuk sudah matang dari sisi bisnis lah. Dia paham lah, nanti tinggal yang ngisi kontennya kan dari yang kekinian ataupun yang sedikit official atau akademik gitu, itu bisa Dila, Mas Cahyo dan yang background dosen-dosen ini bisa banyak. Sambil saya ini soal ASTIF itu lagi mau tak bahas secara rinci dengan Mas Ayi dan Mas Yoyo sama Mas Firman sama Mas Firman. Nah itu menyambung tadi kontributor toh Yuan. Yang 88 Doni Ariandono Dian Winardi. Saya nama bekennya Doni Winardi. Itu kan sebetulnya dia wartawan. Nah, ini memang kami 88 kan merasa punya beban karena website Alstel itu kan kami yang bikin sehingga ya itu tadi kami berharap memang itu bisa maksimal sehingga awalnya memang saya mengharapkan Donwin ini bisa jadi semacam tim redaksinya news yang ada di Alstel Indonesia. Harapan saya sebetulnya awalnya seperti itu, tapi ya memang Donwin itu ya memang seniman dadine ya gampang-gampang angel ya delodor ngono kuwi akhirnya ya malah akhirnya mundur ngono kuwi. Ya memang sebaiknya dedicated sih Mas, dedicated ada honor kalau pengen itu gitu. Tapi coba kita gali yang milenial ini mau enggak gitu loh. Sebenarnya kan ada teknik memposting. Nah, yang susah itu kan kontributor konten tadi. Iya, konten kreator. Apa kita oprek untuk
ya mungkin ini selesaikan dulu pengurus ini, karena kan memang kalau yang buat konten kreator Instagram kayak gitu kan memang harus kayaknya berbayar deh Mas dimanapun. Maksudnya habis ini kita oprek untuk konten kreator. Tapi ya lucu banget ya konten kreator asli Indonesia. Kayak kita nggak punya orang ya sampai oprek kayak gitu ya. Ya nanti boleh Yuan buka oprek untuk tim media sosial sama apa bahasanya, coba nanti dibahas di grup kecil gitu. Tapi ya itu tadi Ya, tetap aku orang kalau aku ya berbayar. kita utamakan lebih dulu opreknya tetap ke Alster-nya aja. Jadi ini oke lah pengurusnya katakanlah nanti kita toto, ternyata memang tidak ada yang bisa jadi semacam apa yang tadi diharapkan oleh Warid sama Yuan, konten kreator atau apapun kontributor segala macam, memang ternyata tidak ada yang bisa seperti itu, ya kita oprek yang kedua. Jadi bukan sebagai konten kreator, sebagai operator gitu, itu aja, kontributor segala macam yang ya kalau toh misalnya syukur-syukur tidak perlu berbayar kan, mungkin hanya sekedar oh ini ada kegiatan, bahkan mungkin bisa melibatkan juga anak-anak adik-adik SMA 3 juga, karena kan nggak ada salahnya dong kita website Alster juga menampilkan berita yang ada di yang terlaksana peristiwa yang dilaksanakan di SMA 3, misalnya Pensaga, mungkin Basar UMKM-nya SMA 3 atau apapun, itu kan juga nggak masalah kita cantumkan di situ sebetulnya. Oke, ini sebelum pelantikan bisa juga tak oprek. Maksudnya kalau memang kan nggak harus jadi pengurus. Setelah pengurus tertoto dulu aja, sebelum rakernas, tapi setelah struktur pengurusnya sudah terisi. Ya, nggak apa-apa Mas. Tapi itu komplikasi tadi belum ada orang yang klik ya. Iya makanya. Kalau tinggal satu orang doang calonnya. Aku lebih berkhawatir ke komplikit, karena itu mau tidak mau tetap jadi sarana publikasinya kita ya untuk memviralkan Alster. Makanya aku sampai tak bela-belain ngadain event-event untuk Wishing itu lewat AWS segala macam, itu kan karena tujuan utamanya adalah memviralkan Alster yang ya kebetulan di dunia Wishing, aplikasi Wishing ini sudah cukup ngetop lah untuk Alster lah, sudah berhasil aku untuk mengetopkan nama Alster, sudah mensosialisasikan. Tapi ya kalau yang mikat nih, kalau terpaksanya memang tidak memungkinkan kita del bidang minat dan bakat, menurutku ya nggak ada masalah, bisa dihandle yang lain. Saya pikir kalau minat dan bakat itu biar jadi komunitas-komunitas itu biar aja tetap ada secara alami, atau mau dibuat oleh sesama pengurus yang peduli misalnya, nggak masalah kalau terpaksa loh. Kalau sampai memang terpaksa tidak ada yang memang bisa ngisi, ya kita del dulu nggak apa-apa. Toh itu minat dan bakat itu kan juga awalnya juga di 2016 itu kan sebetulnya tidak ada awalnya, dari rencana awal memang nggak ada, itu hanya sekedar menggantikan bidang rohani awalnya. Mas, di ADART kita nggak ada nama bidangnya ya, hanya nggak ada ya. Nggak ada Mas. Ada kemungkinan kita drop nggak Mas? Kalau aku real aja. Karena ini udah tak lakukan juga ya, Rit ya. Komunitas-komunitas yang tak dirikan ini kan prinsipnya aku sampai tak bela-belaan mendirikan komunitas-komunitas yang ada AWS, ada ADC segala macam ini kan, itu kan karena bidang minat bakat macet. Ya kan? Sehingga ya udah, aku berusaha ngasih contoh gitu. Aku berusaha ngasih contoh ke teman-teman pengurus. Ayo dong, teman-teman pengurus ini ikut peduli dengan membentuk komunitas-komunitas, apapun komunitas itu. Waktu itu sebetulnya saya juga udah sempat mau sama Mas Fajar juga, Alster Otomotif tuh. Tapi ya karena kondisi pandemi waktu itu kan sampai ya sudah, sementara kita pending dulu. Tapi nggak ada salah, ada saja kemungkinan nanti ke depan tak bentuk lagi sama Mas Fajar itu Alster Otomotif gitu. Mas, komunitas-komunitas itu nggak ada yang mau jadi pengurus ya? Kayak AWS, Alster Line Dash itu nggak ada yang mau dijadiin pengurus. Loh, Hervey itu kan AWS. Iya, maksudnya gini maksud saya,
bidang minat dan bakat ini akan diformat seperti apa? Apakah dia bisa menjadi bapaknya komunitas-komunitas itu? Atau kalau misalnya ada, dia akan bentuk program kerjanya akan seperti apa? Karena ini penting. Sebetulnya awal berdirinya waktu itu terus terang bidang minat dan bakat itu waktu itu malah aslinya bidang bakat dan minat. Tapi kalau bidang bakat dan minat tak singkatkan bakmi, jadi ini kan lucu. Jadinya kita balik bidang minat dan bakat jadi mikat, dengan tujuan untuk bisa memikat teman-teman yang lain. Itu memang tujuan awalnya itu adalah kita bikin itu bidang minat dan bakat itu aku, Dana, Dewi di Hans Kopi kalau nggak salah itu. Itu memang tujuannya memang seperti itu. Jadi untuk menaungi komunitas-komunitas yang ada di Alstel, baik yang sudah ada maupun yang akan ada waktu itu di 2016 akhir setelah Munas. Setelah Munas sampai di Rakernas 2017 itu akhirnya muncul bidang minat bakat itu. Itu memang tujuan awalnya seperti itu memang. Jadi payungnya komunitas-komunitas yang ada di Alstel sebetulnya. Halo. Ya. Nah sekarang kondisi terkini gimana, Mas? Ya itu tadi dengan yang kepengurusan bidang minat dan bakat setelah ditinggal Santi itu, terus akhirnya Desi pun juga dianggap tidak aktif, sehingga akhirnya Mas Fatoni mengusulkan Bram yang jadi ketua bidang minat bakat pun kan akhirnya juga sama aja, stagnan, nggak ada perkembangan apapun gitu loh. Makanya kalau toh misalnya kita akhirnya memutuskan untuk ya udahlah, karena bidang minat dan bakat memang kenyataan tidak ada yang berminat, sementara sudah kita tawar-tawarkan pun misalnya kok juga dari yang hasil oprek ini mungkin kita tawari yang tadi misalnya si siapa Nabila itu tadi masuk minat bakat gimana gini-gini ya tetap nggak mau ya udah, kalau misalnya memang tidak memungkinkan kita del aja bidang minat bakat nggak apa-apa. Nah, naungannya sebagai pengganti bidang minat dan bakat ini kan bisa ditarik langsung ke mana lah, sekup apa-apalah gitu kan bisa, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita, aku sih juga sependapat dengan Mas Beni ya. Ya mungkin ini baru 2 suara dari 9 formatur, artinya ada potensi bidang minat dan bakat ini akan kita drop karena hubungan kerjanya dengan yang semiliar kan sebenarnya dengan bidang komunitas-komunitas itu, tapi kan tidak akan mudah mendapatkan figur yang tepat dan bentuk kegiatannya nanti seperti apa. Jadi kemungkinan kita akan bertumpu pada 5 bidang ini ya Mas ya. Yeah. Organisasi, Krembis, SDM, PM, dan Komplikit. Ya. Oke. Mungkin itu Mas. Kalau yang kemarin aku sempat melontarkan itu kaitannya sama apa ya, semacam yang itu loh, kaitannya legal itu perlu bidang sendiri apa cukup masuk di organisasi atau kesekretariatan? Perlu masuk organisasi aja Mas. Kelihatannya kalau bukan kesekretariatan ya? Ya pokoknya 2 itulah, antara organisasi atau di sekretariat. Karena menurutku ya tetap penting itu sih. Ya. Baru pikiran kemarin gara-gara siapa itu yang dari ternyata juga ada orang advokat itu. Lawyer. Oke, saya pikir gitu. Mas, ada lagi sampai ketemu. Kalau nggak ada, jadinya jam berapa nih? Kalau aku usul jam 10, Dila bisa nggak ya? Dila jam 10 bisa? Bisa Mas, insya Allah. Oke. Artinya kan Dila jam 1 balik nggak apa-apa kan gitu. Oke, siap. Oke. Aku tuh kayaknya itu undangan orang tua Alisha, cuman sampai jam 11 kalau nggak salah. Ya nanti langsung nyusul. Ya, Oke. Oke ya, nanti kita bahas di grup di grup formatur.
Oke, terima kasih Mas Beni, Mbak Dila, Yuan, Mas Siap, Beni, siap. Mas Lantis. Terima kasih. Sampai jumpa Sabtu besok. Jaga stamina dan Siap. kesehatan. Yuk, bye. Ya, neng lembur scoring. Yuk, Andes, makasih fasilitasnya luar biasa 4 hari ini. makasih Mas Landes. Hehe.